Pada episode kali ini, mari kita saksikan keseruan petualangan Lila saat mengisi liburannya di rumah nenek. Saat Lila menemukan cermin antik yang penuh misteri, yang membawanya ke kerajaan krisalis yang seharusnya penuh warna. Kerajaan itu sedang kehilangan warnanya karena dikuasai oleh Raja Kegelapan. Ada peri cantik dan kucing lucu yang menjadi teman baru Lila. Jembatan batu yang melayang. Juga para raksasa yang senantiasa menjaga tebing batu. Dan kristal ajaib yang sudah lama tersembunyi. Bagaimanakah Lila dapat menolong kerajaan krisalis? Saksikan selengkapnya dalam kisah berikut ini. Setiap petunjuk punya cerita, dan aku di sini untuk mengungkap semuanya. Aku Lila, detektif cilik paling cerdas di kota. Misteri segera terungkap. Lila, bisa bantu nenek membersihkan loteng? Nenek sudah lama tidak pernah merapikannya. Siap nenek. Lila ambil sapu dan lap dulu ya. Wah, loteng nenek seperti ini. Banyak barang kuno yang tersimpan di sini. Wow, ada cermin kuno di sini. Tetapi mengapa permukaan cermin ini hangat? Di manakah aku? Di sini gelap sekali. Lila, selamat datang. Namaku Mirena. Kamu saat ini sedang berada di kerajaan Krisalis. Kerajaan Krisalis? Mirena, mengapa kerajaan ini gelap sekali? Dulu Krisalis indah dan berwarna. Kami bisa bermain dan bergembira setiap hari. Tapi cermin ajaib yang menjadi sumber kekuatan dan menjaga kerajaan ini telah dihancurkan oleh Raja Kegelapan. Tanpa cermin itu, Krisalis akan suram selamanya. Dan Raja Kegelapan akan terus berkuasa dengan dunia gelapnya. Selamanya kami tidak akan lagi merasakan siang. Ketiga fragmen penyusun cermin ajaib itu, kini tersembunyi di berbagai tempat. Kalau begitu, ayo kita cari ketiga fragmen itu. Aku akan membantu kalian. Baiklah, aku akan membawamu ke tempat ketiga fragmen itu tersembunyi. Mirena menggandeng tangan Lila dan membawanya terbang menuju tempat fragmen pertama tersembunyi. Tiko, keluarlah. Aku membawa seorang teman untuk membantu kita. Halo, namaku Tiko. Tapi aku cuma kucing penakut. Aku tidak akan bisa bantu. Namaku Lila. Tiko, kamu harus berani ya. Kita akan bersama-sama menyelamatkan kerajaan ini. Baiklah, Lila. Aku senang mendapat teman yang tidak kenal takut sepertimu. Ayo sekarang kita cari fragmen pertama. Aku tahu tempatnya. Mereka berjalan perlahan menyusuri gua, dan menemukan tulisan di dinding gua, dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh Lila. Aku tidak paham maksud tulisan ini. Di sini tertulis, bahwa kristal cahaya akan menyala jika teka-teki terjawab. Dan teka-tekinya adalah, aku tak bisa dilihat saat gelap. Tapi hadirku membuat segalanya tampak cahaya. Aku yakin sekali itulah jawabannya. Lalu dengan dibantu oleh Mirena,
Lila menuliskan jawabannya di dinding menggunakan bahasa yang dikenal di krisalis. Tiba-tiba, cahaya biru yang sangat menyilaukan terpancar dari sebuah bola kristal yang ada di sudut gua. Keberanian dan kecerdasan kalian itulah yang memunculkan fragmen tersembunyi itu. Lalu, Lila mengambil bola kristal itu dan membawanya di dalam sebuah kantong kulit yang ditemukannya dekat bola kristal itu. Ayo, sekarang waktunya kita pergi ke tebing suara untuk mendapatkan fragmen selanjutnya. Mirena sekali lagi membuat Lila terbang mengikutinya, kali ini bersama dengan Tiko. Mereka tiba dan mendarat di antara dua tebing batu yang dipisahkan oleh jurang yang sangat dalam. Wow, tebing ini tinggi sekali. Kita hanya bisa terbang sampai di sini. Selanjutnya, kita harus melompat di atas tiang-tiang batu itu untuk sampai ke tebing di seberang. Di sana, kita akan mendapatkan teka-teki berikutnya untuk memunculkan fragmen kedua. Baiklah, kita akan menyeberang untuk mendapatkan teka-teki itu. Tapi, berhati-hatilah saat menyeberang. Karena angin yang kuat bisa mendorong kita kembali ke titik awal. Aku tidak bisa. Aku takut nanti terjatuh ke dalam jurang. Tiko, kamu harus mencobanya. Aku yakin kamu pasti bisa. Kamu tidak akan terjatuh. Keseimbanganlah yang menentukan arah batu itu bergerak. Akhirnya, kita bisa sampai di seberang. Mengapa kalian datang kemari? Kami datang untuk mencari fragmen dari cermin ajaib yang hilang. Jika kalian menginginkan fragmen dari cermin ajaib itu, kalian harus dapat menjawab teka-teki yang aku berikan. Baiklah, berikan kami teka-tekinya. Teka-tekinya adalah, aku tidak bisa lihat, tapi aku bisa merasakan. Aku menyatukan semuanya. Ayo Tiko, tunjukkan kalau kamu bisa menyelesaikan teka-teki ini. Baiklah, aku akan mencobanya. Jawabannya adalah suara. Salah, bukan itu jawabannya. Baiklah, aku akan mencobanya lagi. Jawabannya adalah angin. Sekali lagi, jawabanmu salah. Tiko tidak mau menyerah. Dia berpikir keras dan tiba-tiba dia berteriak. Hati. Jawabannya adalah hati. Dengan jawaban itu, tiba-tiba di puncak tebing muncullah sebuah fragmen cahaya. Para raksasa memberi mereka sayap angin agar dapat mengambil fragmen kedua itu. Tiko, kamu sangat hebat. Aku bangga padamu. Dan Lila, terima kasih sudah memberi semangat pada Tiko. Itu sangat berarti buat kami. Sekarang, ayo kita ke tempat terakhir. Fragmen ketiga ada di sebuah padang yang luas. Mirena membawa Lila dan Tiko terbang ke tempat terakhir. Mereka tiba di tempat terakhir dan melihat sekitar. Mereka melihat padang yang sangat gelap dan kehilangan semua warnanya. Pada bagian pertama ini, kalian telah menyaksikan bagaimana Lila berhasil menemukan 2 dari 3 fragmen penyusun cermin ajaib yang hilang. Bagaimana Lila menemukan fragmen ketiga penyusun cermin ajaib yang hilang itu. Dan bagaimana Lila mengubah kerajaan Chrysalis yang gelap kembali menjadi berwarna. Saksikan kelanjutan kisahnya di episode Lila dan Kerajaan Kegelapan bagian kedua.